ini. Berkata Abu Thayyib bahwa orang memperkirakan atau kadar cita-cita itu akan mempengaruhi dari hasil tinggi rendahnya cita-cita yang diinginkan. Mau mulia ataupun tidak, itu tergantung tinggi rendahnya cita-cita seorang santri atau seorang pelajar. Akan menjadi agung, akan menjadi besar, itu tergantung cara pandangnya. Dari pandangan orang kecil, sesuatu itu akan menjadi besar. Begitu juga akan menjadi kecil kalau dipandang dari orang-orang besar. Adapun pokok dari keberhasilan sesuatu itu adalah tergantung pada al-jaddu, dari kesungguhan dan cita-citanya. Mau tinggi mau rendah tergantung himmahnya dan tergantung kesungguhannya. Sesuai pernyataan man jadda wajada. Faman kanat himmatuhu, apabila ada seorang yang punya cita-cita untuk menghafalkan semua kitab-kitab Syekh Muhammad bin Hasan, maka tidak ada jalan lain hanya dengan bil jiddi wal muwadhabah. Orang ingin menghafalkan sebuah kitab, tapi tidak dengan sungguh-sungguh dan tidak dengan cara yang kontinu, maka tidak akan berhasil. Paling tidak kalau sudah bersungguh-sungguh dan dengan jalan yang tetap, kontinu, konsisten, istiqomah, kalau tidak hafal seluruhnya ya paling tidak separuhnya. Kalau tidak separuhnya ya paling tidak seperempatnya. Kalau tidak sama sekali berarti kesungguhannya dan jalan yang istiqomahnya belum memenuhi syarat, berarti belum benar-benar sungguh-sungguh. Walam yakun jiddan, walam aukana lahu jiddun walam yakun lahu min himmatun, atau sudah sungguh-sungguh tetapi tidak punya cita-cita. Jadi dia asal sungguh-sungguh di dalam hal apapun, tapi tidak punya jangkauan apa yang mau dicita-citakan. Atau sebaliknya, orang punya cita-cita yang tinggi tetapi tidak punya kesungguhan, itu sama saja. Disebutkan juga oleh Syekh Imam Al-Ajal Al-Ustadz Radiyuddin An-Naisaburi. Ini adalah pengiring kitab Makarimul Akhlak, kitab yang membicarakan tentang akhlakul karimah, bahwa seorang Dzulqarnain yang kita kenal di dalam sejarah, pada suatu hari
ia akan melakukan perjalanan untuk menguasai wilayah timur sampai wilayah barat. Kemudian sebelum berangkat beliau bermusyawarah dengan ahli hikmah, orang-orang yang mempunyai kebijakan, mungkin ahli hukum, ahli kebijakan. Wa kaifa waqala kaifa asfiru bi hadzal qadri, bagaimana saya bisa melakukan perjalanan meraih cita-cita ini, menjadi penguasa dunia, sedangkan dunia itu adalah qalilah, sedangkan dunia itu adalah sedikit dan rusak, sedangkan kerajaan dunia itu adalah sangat hina. Falaisa hadza min alawil himmah, kalau tidak ada cita-cita seperti ini, faqala al-hukama, maka ahli hikmah berkata, safir. Jadi jangan hanya ngomong saja. Saya cita-citanya Dzulqarnain itu sangat tinggi. Dia pengennya menguasai penguasa dunia dan penguasa akhirat. Sementara dia hanya akan berperang untuk menguasai wilayah timur dan wilayah barat dari dunia ini, sedangkan dunia ini dikatakan adalah qillah dan akan rusak, maka tidak memenuhi ekspektasi. Kemudian ahli hikmah ini safir, pergilah, maka engkau akan mendapatkan, akan berhasil memiliki keraton dunia dan keraton akhirat. Sama dengan kita, ingin punya cita-cita ngomong tok, safir, maka berjalanlah, lakukanlah sesuatu, maka engkau akan berhasil apa yang dicita-citakan. Faqala hadza Hasan, begitu juga faqala hadza utawi ikilah apa mau Hasan qala Rasulullah SAW, Rasulullah pun berkata bahwa sesungguhnya Allah itu mencintai keluhuran dan derajat yang tinggi dan membenci safsafah, kehinaan, kerendahan. Wakilah fala ta'jal amroka, maka jangan terburu-buru dengan perkara-perkaramu. Wastadabhu, maka mudawamahlah. Mudawamah itu langgeng, terus menerus, continue. Jadi jangan tergesa-gesa. Orang mau lari, misalkan mau ke Majenang, ya larinya dari sini, dari Cigaruh, sedikit demi sedikit, lama-lama akan ke Majenang. Pengen mau Majenang, izin-izin terus tekan cerap tekan Majenang. Maka harus dilalui satu langkah demi langkah, mudawamah, namanya mudawamah. Fama sholla, maka kau akan mencapai. Begitu juga Abu Hanifah menyampaikan kepada Abi Yusuf rahimahullah ta'ala, kuntu, bahwa Abu Hanifah ini merasa balidun, degel, merasa bodoh. Akhrojatka al-muwadobah, maka keluarkanlah kebubelan itu dengan al-muwadobah, dengan perbuatan yang ajib. Fidasi, di dalam
mempelajari di dalam menderus. Wa iyaka dan takutlah engkau pada al-kaslan, kemalasan. Burung apa-apa kesel, hingga memakan kesel. Kesel itu asalnya dari kaslan. Jadi ini keselan. Fa'inahu, karena keselan itu adalah sukmun, buruk, kolok, wa'afatun nadimun, dan bahaya yang besar. Jadi kasran itu adalah menjadi musuh utama bagi orang yang ingin menggapai cita-cita. Karena menggapai cita-cita, ada punya cita sesuatu, tapi kasran itu adalah musuh yang paling besar. Qala Syekh Abu Nasir As-Sofali Al-Ansori, ya nafsi itu memotivasi diri sendiri. Ya nafsi, wahai jasadku, aduh jasadku, latar kok, jangan kendor, jangan apa ya, enggan, aja kendor, aja letoi, ngambil ngamali di dalam beramal, di dalam bekerja, di dalam kebaikan, di dalam berbuat adil dan berbuat kebaikan. Fi mahlin, walaupun dalam keadaan pelan-pelan gak apa-apa. Karena segala sesuatu yang mempunyai amal bagus, maka semuanya akan diinginkan oleh semua orang. Wafi balain wasukmun, dan bala, bilahi, dan semua kejelekan itu adalah diawali dari orang-orang yang punya kemalasan. Qala waqad ittafaqali, dan Mbah Musonef di sini pengarang kita Takdim Mutawalim sepakat dengan syair yang disampaikan berikut ini. Da'i ninggalo sapa sira nafsi in awa ingsun atakasara, maka tinggalkanlah, pergilah dari jasadku kaslan dan sifat kaslan dan sifat menunda-nunda. Wa illa, kalau tidak fasbatni, kalau tidak seperti itu, kalau toh tidak bisa fasbatni, maka tetapkanlah fidil hawan, maka akan terdapat, maka kalau seperti itu akan dalam keadaan yang hina selamanya. Maka pergilah kaslan wa tawaffani. Kalau tidak seperti itu, maka sesungguhnya ini akan tetap dalam kehinaan. Terus falam arom lil kaslani ahton, saya tidak pernah melihat orang-orang yang kasran itu mendapatkan bagian dari bagian-bagian kesuksesan yang diraih. Wahirmanil amani, dan selalu akan terhalang dari perkara-perkara yang akan menghalangi. Wakila, dan juga disebutkan kamin hayain, banyak orang-orang yang wirai, banyak orang-orang yang apes, banyak orang-orang yang ketun, karena dari sifat kasran itu. Maka dari itu ia takunlah kepada kasran fil bahsi, di dalam
untuk mengaktualisasi diri dan serupa-serupanya kaslan. Maqad alimta wa maqad sakka, dan engkau pun sudah tahu, benar-benar tahu dari akibat dari sifat kaslan ini. Wakila waqila, dan telah disampaikan juga bahwa al-kaslun itu min qillatit ta'ammul, juga bisa diakibatkan karena sedikitnya cita-cita, sedikitnya harapan. Karena tidak punya harapan, tidak punya tujuan, akhirnya tidak berbuat apa-apa, tidak terdorong untuk berbuat sesuatu. Pengen pinter orang, pengen duit orang, maka secara tidak langsung akan mendorong tidak berbuat sesuatu. Dan sedikitnya orang tentang mengetahui manaqibil ilmi, agung-agungnya ilmu dan fadilah-fadilahnya ilmu. Jadi anak supaya mempunyai keinginan cita-cita yang tinggi juga harus diceritakan tentang bagaimana keutamaan tentang ilmu, kemudian fadilah-fadilahnya ilmu, sehingga tumbuh rasa ingin punya cita-cita. Fayambai ayat tawa, maka dia juga harus, seorang santri, seorang pelajar harus mau bersusah payah dalam menggapai angan-angan tersebut. Karena fi fadhilil ilmi fa innal ilma, di dalam fadilah-fadilah ilmu, bahwa sesungguhnya ilmu itu akan tetap, sedangkan harta itu akan sirna. Sebagaimana yang dikatakan oleh Amirul Mukminin Ali bin Abi Thalib karamallahu wajhah, radina ismatal jabbar fina lana ilma walil ada ilma. Saya rela, saya ikhlas, ridho atas bagian Allah yang mendapati saya, karena Ali bin Abi Thalib adalah orang yang dikaruniai ilmu yang sangat luar biasa dibanding sahabat-sahabat yang lain. Karena bagiku musuh adalah musuh. Bagiku mal adalah musuh bagi ilmu. Artinya penyakit dari orang yang misalkan sedang tolabul ilmi, keri-keri wis kepengin duit akeh, maka otomatis dia akan meninggalkan majelis ilmu, ia akan mencari menggapai mal yang banyak. Karena mencari keduanya itu harus didahulukan, mana yang lebih dahulu. Tidak mungkin kedua-duanya, kecuali dia sudah mempunyai modal yang sangat banyak. Karena mal itu sebenarnya adalah akibat dari seseorang menggapai ilmu yang mumpuni. Maka di dalam syairnya lana ilmun wali ada ilmal, itu Ali bin Abi Thalib. Fa innal mala yufna, bahwa sesungguhnya harta itu akan sirna dan cepat dalam waktu yang sangat dekat. Sedangkan ilmu yaqula yazal, sedangkan ilmu itu akan tetap dan abadi.
Dan ilmu yang bermanfaat itu akan menghasilkan kebaikan dan akan selalu dikenang. Jadi kita mengenal kitab Safinah ini misalnya itu karena yang mengarang kitab ini meninggalkan ilmu, maka kita mengenalnya. Orang akan abadi ketika meninggalkan karya. Di antaranya adalah ilmu. Asy-Syafi'i sudah meninggal sudah berapa abad yang lalu, tapi kita masih bisa mengenang, masih bisa mempelajari, masih bisa mengikuti. Begitu juga imam-imam yang lain, para sahabat, karena punya karya. Ulama-ulama zaman dahulu punya karya, ya dinamakan ilmu-ilmu yang kita belajar saat ini. Mereka tidak mati. Wayaqul dari bahwa ilmu yang bermanfaat itu akan berhasil di dalam kebaikan-kebaikannya akan selalu disebut, akan selalu dikenang dan abadi. Orang akan selalu mengenang Imam Syafi'i adalah seorang imam madzhab yang hebat dan lain sebagainya. Walaupun ba'da wafatihi, walaupun sudah meninggal beberapa abad yang lalu, fa'innahu hayatun abadiyah, karena orang yang alim itu akan hidup abadi. Wa sadana Syekh, begitu juga Syekh Al-Ajal Tohiruddin mensihirkan al-jahiluna famauta, sesungguhnya orang-orang jahil itu adalah telah mati qabla mautihi. Sebenarnya sesungguhnya orang-orang jahil itu adalah telah mati sebelum mati. Sedangkan wal alimuna mata fahya, sedangkan orang-orang alim walaupun sudah wafat dia akan tetap hidup. Wa sadara Syekh Islam Burhanuddin wa fil jahli, di dalam sedangkan orang-orang bodoh sebelum mati pun dia sudah dikatakan mati. Bagi orang-orang yang orang bodoh tersebut, dia belum mati, orang bodoh, tetapi sudah dikatakan mati karena tidak mempunyai asal, tidak mempunyai karya dan lain sebagainya. Fadzahum qoblal qobri, bahkan jasadnya ibaratnya sudah terkubur walaupun belum mati dikubur. Wa'in, dan seseorang yang hidupnya dengan ilmu, seseorang yang hidupnya tidak diliputi dengan ilmu, walaisa lahu hina nusuri nusuro, dia tidak akan hina nusuri tangi kubur, nusuro bangun. Kita akan bangun. Dan seseorang yang hidup dengan ilmu itu mati. Apa maksudnya? Walaisa lahu hina nusuri nusur. Dan tiada baginya saat-saat di dalam kubur, saat-saat dibangunkan dari kubur, dia sudah bangun, artinya masih tetap hidup. Wallahu a'lam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Rabb